Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran kita pada siang hari ini, sebaiknya ketua kelas menyiapkan Siap, gerak. Sedang mulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang materi produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum itu ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa ini yang nggak masuk? Nihil bu. Nihil bu. Baiklah, alhamdulillah semuanya masuk. Semoga kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang materi PKPU. Sebelum ibu memasuki mata pelajaran hari ini, ibu akan menampilkan atau menayangkan sebuah video. Nanti kalian coba analisis hari ini kita belajar tentang apa ya? Baiklah, dari video tadi ada bisa memahami apa salah satu akan kita pelajari pada pagi hari ini pemasaran produk. Ya, jadi tadi itu adalah sebuah produk dari Suprai. Itu adalah salah satu bentuk pemasaran berupa iklannya. Baik, kita memasuki materi kita pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan mempelajari tentang pemasaran produk usaha, bagaimana ada pun pengertian dari pemasaran. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pengertian pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran itu adalah kegiatan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebuah pemasaran itu adalah kegiatan yang dimana mereka memasarkan produk, baik itu produk yang mereka buat sendiri maupun produk yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan. Jadi mereka itu untuk memasarkan atau memperluas target pasarnya. Kemudian di sini ada hal-hal yang harus dipasarkan. Menurut Philip Kotler, dalam ilmu pemasaran itu terdapat 10 tipe entitas yang untuk dimasarkan. Yang pertama itu ada barang.
kita tahu ya bahwa setiap tahun semua baik itu perusahaan maupun UMKM itu pasti dalam memasarkan suatu produk seperti barang ini pasti sudah banyak dari tahun ke tahunnya. Di sini dalam pemasaran barang itu ada yang bisa dipasarkan berupa seperti makanan segar, makanan kalengan. Namun dalam memasarkan barang itu bukan hanya sekedar makanan, namun bisa juga kita memasarkan seperti produk-produk lain seperti kendaraan, ada mobil, seperti ada kulkas juga, ada televisi, seperti itu. Jadi pemasaran barang itu termasuk pemasaran yang setiap tahunnya meningkat. Lalu ada jasa. Jasa itu kalian tahu ya, misalnya kita naik Gojek itu termasuk jasa atau tidak? Masuk. Itulah yang disebut dengan pemasar jasa, di mana ketika kita instansi sebuah pengiriman, berarti kan itu adalah berupa jasa juga, jasa untuk mengirimkan banyak para pengusaha sekarang itu kan banyak tuh yang memasarkan online tuh barang-barangnya. Itulah salah satu bentuk jasa yang banyak juga sering dipakai pada saat ini. Kemudian di sini acara itu biasanya dipertunjukkan di seperti kegiatan kesenian ya, terus ada Asian Games juga ada. Kenapa ada acara itu? Yaitu untuk memasarkan seni-seni kalian, bakat-bakat kalian, skill kalian. Misalnya kalian mengikuti suatu ekstrakurikuler atau sanggar tari misalnya. Nah, mungkin kita hanya belajar di situ saja di tempat, namun tidak mengeksplor atau bisa disebut sebagai memasarkan seni kita kayak gitu kan. Itu juga bisa kita salurkan melewati acara-acara. Kemudian ada pengalaman di sini bisa sebuah tempat ya dalam memasarkan. Misalnya ada museum itu kan salah satu bentuk tempat yang dimana mempunyai sejarah. Jadi kita di situ tuh bisa memasarkan lewat promosi misalnya di museum ini bisa kita belajar. Jadi kan kita bekerja sama juga dengan seperti apa, seperti sekolah-sekolahan kan, kayak kalian kunjungan ke pabrik, ke segala macam museum, ke kerajaan kayak gitu kan. Itu salah satu pemasaran dalam bentuk pengalaman. Di situ di dalam itu terdapat sejarah-sejarahnya. Kemudian orang di sini, orang juga termasuk kita ya. Kita ini kan dari SD, TK, SMP sampai kuliah itu pasti kita mempunyai ilmu yang bermanfaat ya. Jadi salah satunya apa dalam memasarkan diri kita, yaitu lewat saat kita melamar kerja lewat CV itu kan salah satu kita memasarkan diri kita. Nah, di situ diterima tidaknya itu kan kita juga bisa dari situ memasarkan kita, bukan menjual harga diri, bukan ya, tapi memasarkan kita bahwa kita nih punya skill, punya ilmu, punya gelar segala macam detail yang bisa menunjang nanti kita, oh iya kita bisa masuk ke perusahaan tersebut seperti itu ya. Lalu ada tempat di sini sebenarnya sama dengan pengalaman tadi, namun bedanya tempat ini sekedar seperti restoran, hotel kayak gitu ya, dimana pasti kan ada pemasaran juga kan di situ agar memperluas pelanggan mereka juga seperti itu. Lalu di sini ada properti. Kita tahu kayak banyak properti itu seperti properti orang membuat lemari segala macam itu kan juga butuh namanya memperluas pasarnya ya itu juga. Lalu di sini juga kita bisa memasarkan organisasi. Di sini organisasi itu bisa seperti organisasi salah satunya di situ misalnya dia itu mempunyai organisasi tentang peduli
lingkungan gitu kan. Jadi mereka juga memasarkan, maksudnya dia juga harus bergerak di suatu di mana kondisi tersebut yang bisa mereka tangani juga. Kemudian informasi di sini semakin berkembangnya zaman yang modern, teknologi yang semakin maju, maka sebenarnya informasi itu banyak. Namun alangkah baiknya kan dalam memasarkan informasi seperti berita itu kita harus pasarkan, bisa lewat berita, lewat teknologi, lewat koran juga bisa, lewat majalah-majalah segala macam. Lalu di sini ada ide. Dalam memasarkan produk, ide ini termasuk salah satu hal yang sangat luar biasa, kemudian tidak ada yang bisa sama-sama kita menyaingi. Maksudnya di sini kan kita bisa tahu ada produk seperti di sini ya, seperti Wardah. Idenya apa? Dia memunculkan halalnya atau yang mahal semakin di depan segala macam, itu kan sebuah ide unik. Jadi dia tidak ada yang menyamai di situ. Itu yang menjadi daya tarik atau daya untuk memasarkan produknya tersebut. Lalu di sini ada pihak yang memasarkan. Orang yang melakukan pemasar biasa disebut juga seorang pemasar. Nah, menurut Philip Kotler adalah seseorang yang mencari sumber daya dari orang lain dan bersedia menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Jadi di sini kan bukan hanya sekedar dia yang membuat suatu produk tersebut, tapi bisa juga seperti reseller online tuh kita salah satu juga dia membantu memasarkan produk dari owner tersebut kan. Lalu sini ada perencanaan komponen pemasaran produk. Secara umum terdapat 3 komponen utama pemasaran, yaitu ada outlook, ada arsitektur, dan ada scorecard. Yang pertama itu ada outlook, di mana outlook ini komponen yang sebelumnya itu harus dilakukan dalam pemasaran. Yang pertama itu di dalam outlook ini terdapat 4 analisis. Yang pertama yaitu ada change. Change itu adalah meliputi perubahan teknologi, kondisi ekonomi, kekuatan politik dan kekuatan sosial serta pergeseran pasar. Maksudnya di sini bahwa ketika kita mau melakukan pemasaran, kita juga perlu melihat analisis change ini, yaitu bagaimana perubahan teknologinya di satu negara tersebut ataupun di satu daerah tersebut, kayak gitu kan. Bagaimana kondisi ekonominya, kita harus menyesuaikan juga kita menjual apa di negara mana, orangnya siapa di Arab, mungkin kita menjual pakaian yang seksi gitu kan, ada terbuka gitu, kan tidak mungkin. Kemudian yang kedua ada kompetitor. Di sini meliputi pesaing dan situasi persaingan. Kita harus menganalisis siapa sih pesaing kita di pasar, siapa sih, bagaimana sih situasinya kayak gitu. Lalu di situ ada customer itu meliputi situasi pelanggan. Kemudian ada pembeli, yaitu meliputi kondisi internal perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada arsitektur. Nah, arsitektur itu terbagi menjadi 3. Pertama yaitu arsitektur strategi. Arsitektur strategi adalah agar dapat merebut pasar dengan peta persaingan. Maksudnya di sini bahwa saat kita melakukan pemasaran, kita juga harus mempunyai strategi agar kita bisa merebut pangsa pasar tersebut. Kemudian strategi yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah segmentasi, yaitu proses untuk membagi atau mengelompokkan. Kita mau memasarkan produk makanan ini kemana? Mau ke wilayah dekat dengan kampus kah, atau dekat dengan sekolah, atau di pasar kayak gitu ya.
Lalu ada target. Targeting itu yaitu target market pasar sasarannya, yaitu bisa seperti targetnya itu siapa, mahasiswa kah, siswa kah, atau ibu rumah tangga kayak gitu. Lalu positioning yaitu memenangkan dan menguasai dengan pelanggan, maksudnya ada salah satu keunikan saat kita memasarkan dari produk tersebut itu apa. Lalu di sini ada taktik. Taktik ini adalah cara merebut market share atau memenangkan pasarnya ya. Yang pertama yaitu ada differentiation, yaitu upaya merek atau usaha untuk menciptakan perbedaan. Di sini maksudnya yaitu setiap kita membuat produk, pasti kita harus mengupayakan merek yang berbeda dari yang lainnya. Itu nanti akan menangkan pasarnya. Kemudian ada marketing mix. Di sini yaitu cara sebuah usaha memiliki keunggulan, baik itu keunggulan produknya, harganya, lokasinya. Kita harus menyesuaikan. Kemudian ada selling, yaitu cara menjual dan menciptakan hubungan jangka panjang. Jadi ketika kita melakukan pemasaran, kita membuat produk, membuat usaha, satuan bisnis itu juga harus melakukan hubungan kerjasama ya. Kemudian di sini ada value. Value itu adalah cara memenangkan pasar dengan memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan. Apa nilai yang ada? Yang pertama itu kita harus memunculkan nilai brand atau merek. Di sini harus berbeda dengan yang lainnya. Harus menciptakan keunikan setiap kita membuat produk agar saat pemasaran bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian poin yang kedua itu ada service. Nah, service di sini merupakan indikator pelayanan terhadap pelanggan. Maksudnya bagaimana misalnya kita mempunyai produk tapi ada produk yang rusak atau segala macam. Nah, itu juga kan kita harus memberikan servis saat pemasaran tersebut. Kemudian ada proses di sini. Proses itu merupakan proses dalam pemasaran yang mencerminkan bagaimana kualitasnya, berapa biayanya, dan berapa pengantaran produknya. Semua itu harus diperhitungkan juga. Kemudian poin yang ketiga yaitu support staff. Support staff ini merupakan nilai tambah kepada 3 kelompok utama, yaitu kita pelanggannya, masyarakatnya, dan pemilik saham. Jadi dalam memasarkan sebuah produk itu kita harus mendapatkan atau mempertahankan pelanggan kita ya, jangan sampai kita mengecewakan dan harus berkualitas dalam memberikan servis kepada mereka. Lalu poin yang terakhir yaitu adalah rencana dari langkah pemasaran. Rencana langkah pemasaran yang pertama yaitu kita menentukan target penjualan. Target penjualan ini merupakan nilai yang ingin dicapai saat kegiatan usaha melakukan pemasaran. Maksudnya target itu misalnya kita membuat bisnis produk keripik. Nah, membuat produk keripik, kita harus menentukan targetnya, berapa modal kita, berapa nanti untuk kita agar modal kita itu kembali lagi, jangan sampai rugi gitu. Jadi kita juga harus memperhitungkan targetnya. Lalu yang kedua yaitu menentukan cara penjualan. Di sini menentukan cara penjualan juga kita harus memilih. Kita harus juga melihat produk apa yang kita jual. Misalnya kita menjual kue, itu kan kita harus mengerti kita taruh di mana, kita saat pemasaran tuh kita taruh dititipkan atau membuka warung sendiri ataupun secara online ya, seperti itu.
Lalu di sini yang ketiga yaitu merancang strategi pemasarannya. Merancang strategi pemasarannya ini juga bisa berupa seperti online ataupun offline. Namun yang kita tahu pada saat ini kebanyakan menggunakan media sosial atau media online, bisa melalui Facebook, melalui Instagram, semuanya bisa dilakukan. Baiklah materinya sekian. Jadi setelah Ibu memaparkan materi tersebut, apakah setiap kelompok Ibu harapkan memberikan sedikit kesimpulan pemasaran tentang materi tadi? Misalnya pemasaran itu apa sih? Gitu. Nanti hal-hal yang harus dipasarkan itu apa aja? Gitu. Silakan, ada yang mau maju duluan? Berdiri ya. Pengertiannya aja atau yang lain? Pokoknya menyimpulkan pemasaran itu kegiatan untuk memperluas barang, Hal yang akan dipasarkan itu kan ada 10 itu juga di ya boleh. Sedapat kalian, pokoknya intinya kalian bisa menyimak, bisa menyimpulkan tadi apa yang disampaikan. Nggak harus banyak, yang penting kalian misalnya dapat apa sih pengertian pasar itu gitu, yang kalian ingat aja. apa yang kita tahu aja ya. Siapa? Ada? Siapa yang tahu pengertian dari pemasaran? Silakan Misbah. Di sini aja. Ya, berdiri ya, berdiri. Menurut Philip Kotler, mendefinisikan pemasaran atau marketing yaitu menganalisis atau memenuhi kebutuhan usaha ataupun sosial, usaha dan sosial. Ya. Terima kasih. Kemudian hal-hal yang harus dipasarkan, ada yang tahu apa aja? Coba sebutkan. Barang dasar. 1 barang, 2 jasa, 3 acara, 4 pengalaman, 6 Orang 5 orang, 6 tempat, properti, organisasi, informasi, ide. Nah, dari 10 tipe tadi ada enggak salah satu yang Diva tahu tentang penjelasannya? Misalnya pemasaran barang itu kayak mana, apa aja yang dipasarkan, kayak gitu. Jasa, Boleh? Gimana? Yang dimaksud dengan pemasaran jasa itu kayak mana? jasa misalnya ojol, Selain itu, ada lagi? ide, Kalau ide itu seperti apa? belum mengeluarkan pikiran. Contohnya apa? Iya, kurang itu. Kayak misalnya kayak mana yang masa belum itu, misalnya berproduk, itu misalnya dia masakannya. Ini namanya yang unik gitu kan, misalnya titik Diva apa kayak gitu kan. Nah itulah agensi Diva apa namanya itu? Israel. Sama-sama ide-ide ya. Lalu boleh silakan mau Diva. Ini Bu, kita juga bisa meningkat produk yang kita jual di pemasaran. Misalnya di online, contohnya yang Vivager ini kayak serunya kan Bu, lebih kencang jual online dibanding jual offline. Berarti dibandingkan online, berarti ada perbedaan yang sih Diva ya. Dibuat target-target itu kebutuhan. Berarti Diva dalam memasarkan produk itu berarti ada pencatatan juga di situ, baik modalnya, keuntungannya, pengeluarannya, segala macam. Jadi ini salah satu contoh ya, teman kita kan sudah
sudah membangun usaha kecil-kecilan lah ya. Sebenarnya sudah bagus lah, agak lumayan kalau seorang pelajar itu membangun usahanya dari sejak dini. Jadi dia sudah mengerti sedikit ya tentang misalnya produk yang dia buat, kemudian ide apa yang produk yang dia buat, kemudian FIFA juga melakukan dia mau online atau offline jualnya, terus keuntungan mana sih, itu kan harus juga kita pikirkan kan. Lalu apakah yang lain ada juga sudah membuat usaha-usaha, membangun usaha selain FIFA? Angel? Ada pernah buat usaha gitu Angel? Ibu kalau jualan online itu saya juga lanjut. Ibu pernah. Coba ceritakan Fitri. Mana? Fitri jual apa? Pemasaran kayak selain kayak baju gitu, kayak habis itu makanan, pakaian, alat-alat kayak khusus untuk perempuan gitu Bu. Berarti Fitri pemasarannya lewat online juga ya? Lewat media sosial apa tuh? WhatsApp Bu. WhatsApp, Facebook, Instagram? Kalau Facebook cuma sekali, cuma tidak ada itu Bu. Jadi kita juga dalam memasarkan online juga selain kita mengetahui kualitas produknya tersebut juga, kita harus unik juga kita dalam bikin gambar-gambar itu kan di Facebook tuh kan kita edit dulu gambarnya gitu, terus juga ada diskon-diskon, mana tahu bisa promo-promo, maka orang kan lebih menarik kan, beli dua berarti satu kayak gitu kan. Itu juga perlu diterapkan sih dalam pemasaran. Ada yang lain? Ini si Rahmat target kedepannya? Nah ya tuh bisa diceritakan. Karena mau bikin produk apa, nanti niatnya tuh mau dijual seperti apa, ada nggak? Ada, saya pernah bikin pomade dengan minyak rambut, tapi dengan modal sedikit. Rencana tamat sekolah ini baru fokus ke situ. Berarti nanti target penjualannya Sekarang belum habis bisa kan nggak fokus gitu. ini nanti secara online juga gitu. Secara offline juga ada juga. Terus jadi dalam pemasaran juga kita juga ya harus membutuhkan modal juga ya, dalam membuat produk juga harus modal itu penting juga gitu. Tetapi dalam sebaiknya kalau menurut Ibu dalam meminjam modal itu usahakan jangan meminjam ke bank kalau menurut Ibu ya, karena bunganya juga besar gitu kan. Jadi kalau misalnya ada saudara dan teman yang memang ada uang lebih, tabungan sendiri itu bisa dipinjam juga, karena Ibu sendiri gitu juga ya, dari pengalaman memang sedikit kecilan juga sama kayak Fitri, pemasaran secara online. Kita didukung oleh orang tua, kita pinjam dulu di situ. Kecuali memang kita buatnya memang besar produknya, itu bisa kita pikirkan lagi entah itu pinjam memang di bank atau segala macam. Memang kalau nggak ada modal lain, itulah caranya. Kalau bisa, kalau ada saudara segala macam yang memang mau meminjam terlebih dahulu, tabungan lebih bagus juga dari sekarang nabung kan untuk usaha kedepannya. Karena pembisnis itu sebenarnya di jurusan apapun bisa aja ya. Asal kita punya kemauan, punya modal, punya ide, nanti bisa. Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Semoga usaha-usaha yang sedang berjalan, yang ingin berjalan, itu semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.